Shalom, selamat pagi anak-anak. Salam berjumpa, salam sukacita. Pak Guru berharap semua dalam keadaan baik, dalam keadaan penuh dengan sukacita, dan dalam keadaan siap untuk belajar. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu, anak-anak, Pak Guru harap semua sudah mempersiapkan alat tulis dan juga Alkitab, supaya kita bisa belajar dengan baik. Sebelumnya juga, Pak Guru memperkenalkan diri dulu. Nama lengkap Yohanes Baun, dan biasa disapa Pak John, dan anak-anak bisa sapa demikian. Nah, kita akan mulai belajar, tapi sebelum dari itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau belajar. Kami mohon tuntunan Tuhan Yesus, sehingga kami belajar dengan baik. Biarlah hikmat dari Tuhan Yesus turun atas kami semua, sehingga apa yang kami pelajari dapat kami mengerti dan kami pahami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Guru yang agung, kami berdoa. Amin. Nah, baik anak-anak, kita akan belajar, dan materi kita hari ini yaitu doa menurut ajaran Kristen. Sekali lagi, doa menurut ajaran Kristen. Dasar Alkitabnya adalah Efesus 6 ayat 18 dan Roma 12 ayat 2. Tujuan pembelajaran kita yang hari ini harus kita capai setelah kita belajar ada 3. Yang pertama, yaitu setelah kita belajar, anak-anak mampu untuk menjelaskan pengertian doa menurut iman Kristen. Yang kedua, mampu menyebutkan cara-cara berdoa yang benar dan tepat. Yang ketiga, mampu menunjukkan sikap doa yang benar. Nah, itu 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, tolong dengar dengan baik sehingga bisa kita capai pembelajaran kita. Yang pertama yang harus kita pelajari hari ini yaitu arti doa atau pengertian dari doa. Yang pertama, doa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, doa adalah permohonan atau harapan atau permintaan dan pujian kepada Tuhan. Yang kedua, doa menurut iman Kristen. Nah, menurut iman Kristen, doa adalah cara manusia menjalin hubungan dengan Allah. Ataupun doa merupakan persekutuan manusia dengan Allah, karena Allah menuntun diri kita kepada Allah sendiri. Dari pengertian itu, anak-anak, dapat kita simpulkan bahwa doa adalah satu relasi atau suatu relasi hubungan antara manusia dengan Allah di dalam roh, sehingga manusia berkomunikasi, memohon, meminta, memuji, dan mengakui keberadaan Allah. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa orang Kristen harus berdoa? Mungkin anak-anak juga bertanya demikian. Mari kita cari tahu mengapa orang Kristen harus berdoa. Yang pertama, orang Kristen harus berdoa karena itu adalah perintah Allah. Di mana kita bisa tahu bahwa orang Kristen harus berdoa karena perintah Allah? Yang pertama, Yesaya 56 ayat 6. Yesaya 56 ayat 6. Di sana firman Tuhan bilang begini: "Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat." Itu dasar yang pertama. Dasar yang berikut ada di dalam Lukas 18 ayat 1 dan juga Tesalonika 5 ayat 17. Di sana mengatakan bahwa tetaplah berdoa. Jadi itu alasan mengapa orang Kristen harus berdoa. Yang pertama karena perintah Allah. Yang kedua, orang Kristen harus berdoa karena janji Allah. Apa janji Allah kalau orang Kristen berdoa? Mari kita lihat di dalam Mazmur 50 ayat 15, yaitu
bunyinya demikian. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Jadi disitulah janji Allah bahwa ketika kita dalam kesulitan, dalam kesesakan, kita harus berseru kepada Allah. Nah, berseru kepada Allah sama seperti pengertian doa tadi, yaitu kita berkomunikasi, kita meminta kepada Allah. Yang kedua, dasar yang kedua, yaitu Matius 7 ayat 7 sampai 8. Ayat ini sudah tidak asing lagi untuk anak-anak yang mengatakan begini: mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, dan seterusnya sampai ayat yang ke-8. Di situ janji Allah. Ketika kita berdoa, kita meminta, kita cari, kita ketuk, pasti kita akan mendapatkan. Ya, itu dua alasan mengapa orang Kristen harus berdoa. Yang pertama, bisa diulangi? Ya, benar. Yang pertama adalah perintah Allah, yang kedua adalah janji Allah. Baik, mari kita lanjut pada materi yang berikut. Materi yang berikut adalah cara berdoa yang benar. Nah, cara berdoa yang benar adalah yang pertama, di dalam doa harus ada puji-pujian. Anak-anak bisa baca, bisa lihat di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Di situ pada awal-awal doa itu mengajarkan bagaimana kita memuji dan memuliakan Allah, yang mengatakan demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu. Nah, di situ kata-kata ini atau doa-doa ini menyatakan bahwa kita harus memuji Allah, memuliakan Allah. Dikuduskanlah namamu. Dikuduskanlah namamu artinya kita memuji Allah, mengakui kebesaran Allah. Disitulah terletak makna bahwa di dalam doa harus ada pujian kepada Allah. Yang kedua, di dalam doa harus ada ucapan syukur. Ya, jangan kita lupa untuk mengucap syukur kalau kita berdoa. Kita harus berterima kasih, kita harus bersyukur karena Tuhan sudah kasih nafas hidup, Tuhan sudah kasih berkat kesehatan, Tuhan sudah kasih makan minum yang cukup, Tuhan sudah kasih pakaian yang cukup, kasih orang tua, dan kasih kita cinta dan kasih sayang. Itu kita harus ucap syukur semua kepada Tuhan di dalam doa-doa kita. Kalau dengan keadaan yang sekarang anak-anak, kita harus mengucap syukur karena di tengah-tengah pandemi COVID-19 kita masih dalam keadaan sehat. Kita masih bisa duduk, kita masih bisa belajar. Kita harus mengucap syukur. Yang ketiga adalah kita harus ada pengakuan dosa. Jadi kita harus tahu kita ini manusia berdosa. Dalam setiap pikiran kita, dalam setiap perkataan kita, dalam setiap perbuatan kita pasti ada yang salah dari kehendak Tuhan. Jadi kita harus mengaku dosa kita seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi kita harus berdoa, kita harus mengaku dosa supaya kita diampuni, karena kita hidup dalam keadaan yang penuh dengan dosa dan kita tidak terlepas dari dosa. Tuhan Yesus sudah ajarkan untuk kita mengampuni sesama kita sehingga dosa kita juga diampuni. Jadi kita harus berdoa demikian. Yang keempat, kita harus menaikkan permohonan. Di dalam doa harus ada permohonan, yaitu kita menaikkan segala apa yang kita minta kepada Tuhan. Kita minta untuk pintar, berarti kita harus berdoa supaya Tuhan tuntun kita untuk belajar dengan baik. Kalau kita minta untuk sehat, kita berdoa supaya Tuhan tuntun kita untuk kita hidup sehat. Jadi semua itu kita naikkan dalam permohonan kita. Jadi itu ada 4
empat item atau empat unsur dalam cara berdoa yang benar. Kita ulangi, yang pertama di dalam doa yang benar harus ada 1. Puji-pujian, 2. Ucapan syukur, yang ketiga pengakuan dosa, yang keempat adalah permohonan. Tolong anak-anak catat ini dengan baik sehingga tidak lupa. Yang berikut, setelah kita tahu cara doa yang benar, maka kita harus tahu sikap doa yang benar juga. Nah, sikap doa yang benar ini juga ada 4. Sikap doa yang benar juga ada 4. Yang pertama, doa yang benar adalah doa yang dilakukan dengan tidak pamer. Tidak pamer ini maksudnya begini. Jangan kita berdiri di lampu merah lalu kita berdoa di sana, atau kita berdoa dengan keras-keras supaya orang tahu bahwa kita ada sementara berdoa, atau dengan kita berdoa orang lain terganggu. Kita tidak boleh pamer, seperti kata firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 6. Jika kita mau berdoa, kita masuk di dalam kamar, kita tutup pintu, kita berdoa kepada Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, kita naikkan apa yang kita mau sampaikan kepada Tuhan, kita berdialog dengan Tuhan. Jadi di sana itulah yang pertama adalah berdoa dengan cara tidak pamer. Yang kedua yaitu berdoa dengan tidak bertele-tele. Artinya bahwa kita berdoa jangan terlalu panjang-panjang sampai ada yang tidur sunyi, tidur nyenyak. Tetapi apa yang mau kita sampaikan kepada Tuhan dengan tepat, dengan cara yang tadi sudah penguru sampaikan, yaitu harus ada pujian, harus ada ucap syukur, harus ada pengakuan dosa, harus ada permohonan. 4 hal ini sudah cukup. Jangan kita bertele-tele lagi. Karena di dalam Matius 6 ayat 7 menyatakan bahwa jangan kita berdoa dengan bertele-tele, karena doa yang demikian tidak akan dijawab. Yang berikut, sikap doa yang benar yang ketiga adalah kita harus mengutamakan kehendak Allah. Di dalam doa, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita harus terjadi. Ya, jangan kita paksa Tuhan untuk apa yang kita mau harus terjadi. Tuhan Yesus sudah ajar kepada kita untuk kita berdoa, kita mengutamakan kehendak Tuhan. Biarlah kehendak Allah yang terjadi, bukan karena kemauan kita sendiri. Anak-anak bisa paham itu? Ya, jadi di dalam doa, semua yang kita minta kita kembalikan kepada Tuhan, supaya Tuhan yang bekerja, Tuhan yang mengambil keputusan untuk menjawab doa-doa kita. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat adalah kita harus berdoa dengan iman, dengan keyakinan. Kita berdoa jangan bimbang. Seperti kata Yakobus 1 ayat 6. Ketika kita bimbang, kita meminta di dalam doa dengan penuh kebimbangan, kita seperti kapal yang di tengah-tengah gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari. Nah, Yakobus 1 ayat 7 mengatakan demikian. Kalau orang yang demikian, ia tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi sikap doa kita yang benar, yang keempat adalah berdoa dengan iman, dengan keyakinan penuh bahwa apa yang kita doakan Tuhan akan jawab. Nah, anak-anak semua materi kita hari ini intinya kita mau belajar bagaimana berdoa yang benar. Bagaimana orang Kristen berdoa dengan cara yang benar, sikap yang benar, sehingga doa kita boleh dijawab, begitu. Jadi setelah anak-anak sudah dengar ini, sudah belajar ini, maka anak-anak harus belajar untuk berdoa yang benar, yaitu berdoa dengan cara yang benar, dengan sikap yang benar. Dan kita harus belajar dari doa Bapa kami yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita. Di sana Tuhan mengajarkan kepada kita doa yang tidak bertele-tele.
tetapi doa yang singkat, padat, jelas, dan apa yang kita mau kita sampaikan kepada Tuhan. Nah, anak-anak, itu materi yang Pak Guru sampaikan untuk kita, dan kesimpulan nanti akan kita buat secara bersama-sama di dalam pertemuan kita di dalam Google Classroom. Tetapi hari ini atau saat ini Pak Guru mau buat kesimpulan secara singkat di dalam video ini, bahwa doa adalah nafas hidup orang Kristen. Oleh karena itu, tetaplah berdoa. Demikian materi kita hari ini, dan kita akan tutup dengan doa, sehingga apa yang kita pelajari, apa yang anak-anak sudah dengar, bisa anak-anak terima dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami telah belajar pada hari ini. Biarlah semua yang kami pelajari hari ini boleh dapat kami fahami dan kami mengerti dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, sampai di sini perjumpaan kita. Kita bertemu lagi minggu depan dengan materi yang baru. Dan sampai jumpa. Shalom.